Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Saya Hanifatunisa dengan NIM 18234005, program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaini Sabila dengan NIM 18234033. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas apa itu sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu humas. Humas adalah kependekan dari hubungan masyarakat. Hal ini seringkali disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari istilah public relation atau PR. Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. PR sendiri merupakan gabungan berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan lain-lain. Humas modern sebagaimana beberapa ilmu pengetahuan lainnya muncul berbagai akibat dari evolusi industri yang terjadi di Eropa di penghujung tahun 1800-an. Dalam sejarahnya, istilah public relation sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor E.V. Leadbetterly yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini, ia diangkat menjadi the father of public relation. Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah landasan bagi masyarakat. Tujuan, teknik, alat dan standar etika berubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya, pada masa suku primitif, mereka menggunakan kekuatan, intimidasi, atau persuasi untuk memelihara pengawasan terhadap pengikutnya, atau menggunakan hal-hal yang bersifat magis, totem, yaitu benda-benda keramat, tabu, dan kekuatan supranatural. Penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai berperan. Ketika era Mesir kuno, ulama merupakan pembentuk opini dan pengguna persuasi. Pada saat Yunani kuno, mulai dikembangkan olimpiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai pendapat atau opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan. Dasar-dasar fungsi humas ditemukan dalam Revolusi Amerika. Ketika adanya gerakan yang dirancang dan dilaksanakan, pada dasarnya masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut, ini adalah gambaran kronologis PR di dunia, yang mana PR di dunia dimulai pada abad ke-19 sampai sekarang. Public relation yang diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat atau humas mempunyai dua pengertian. Yang pertama, humas dalam artian sebagai teknik komunikasi atau technique of communication. Dan kedua, humas sebagai metode komunikasi atau method of communication. Konsep public relation sebenarnya berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul perubahan yang berdampak. Public relation menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi, non-profit, komersial, public, private, pemerintah, dan swasta. Artinya, public relation jauh lebih luas ketimbang pemasaran dan periklanan atau propaganda dan telah lebih awal. Dewasa ini, public relation harus berhadapan dengan fakta yang sebenarnya. Terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, atau tanpa pengaruh yang jelas. Karena itu, staf public relation dituntut mampu menjadikan orang-orang
memahami suatu pesan demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya. Selanjutnya mengenai sejarah perkembangan public relation di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Safa Indi Sabila dipersilakan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan public relation atau humas di Indonesia, yang dimana secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an, dimana itu pertama kali berdirinya organisasi humas di perusahaan minyak negara atau Pertamina, di mana peranan divisi humas atau hubungan pemerintah dan masyarakat Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta, BUMN, atau perusahaan asing dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1954 secara resmi humas diterapkan pada jajaran kepolisian, dilanjutkan di berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an. Bapak Rosadi Ruslan SHMM membagi perkembangan public relation di Indonesia dalam 4 periode. Periode pertama pada tahun 1962. Secara resmi, pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintahan adalah tugas strategis, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Dan tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Periode kedua pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bako Humas, di mana tata kerja badan ini diantara lain yaitu ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan, dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Juga keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di Pasar Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga corporate secretary. Lalu berdirinya PRSI pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Ini menyerupai PRSA atau Public Relations Society of America, di mana sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR profesional di Amerika yang diakui secara internasional. SI atau Masyarakat PR Indonesia pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua Perhumas Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di Pasar Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga corporate secretary. Yang keempat yaitu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Ini menyerupai PRSA atau Public Relations Society of America, sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR profesional di Amerika yang diakui secara internasional. PRSI atau Masyarakat PR Indonesia pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua Perhumas Indonesia. Lalu pada tahun 1967 berdiri Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Negara yang disingkat BAKOR, yang secara ex-official dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Pada tahun 1970 sampai 1971, BAKOR diubah menjadi Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 Menpen tahun 1971.
yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, Lembaga Negara, serta Unit Usaha Negara atau BUMN. Kerjasama antara Humas Departemen atau institusi tersebut menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Periode ketiga yang terjadi pada tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah, serta Wardiman Jojonegoro atau mantan Mendikbud, lalu Marah Jonos atau mantan Kahubmas Pertamina, dan lain-lain. Lalu pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, terbentuklah suatu wabah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen. Selanjutnya yaitu periode keempat pada tahun 1995 sampai sekarang. Di mana periode ini Humas berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus, yaitu spesialisasi PR atau Humas bidang industri pelayanan jasa dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H3. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau Penghimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Yang kedua yaitu tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas oleh Gubernur BI Sudrajat Dwijandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas, baik bank pemerintah, swasta, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Salah dan jangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.